Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di malam ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam rangka untuk mengkaji kitab Syarhus Sunnah yang disusun oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Dan kita masih pada pembahasan tentang al-imanu bi'adzabil qabr, wajibnya mengimani adanya azab kubur, wa munkarin wa nakirin, dan wajib meyakini adanya dua malaikat, yaitu malaikat munkar dan nakir. Di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang bagaimana perjalanan ruh seorang hamba ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan oleh Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menguburkan seorang jenazah, pun juga kita ada bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau pun duduk di sisi kuburan. Kemudian beliau mengatakan, a'udzu billahi min adzabil qabr. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Beliau mengulanginya 3 kali. Setelah itu beliau menjelaskan bagaimana keadaan seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dicabut rohnya. Disebutkan di dalam hadis tersebut bahwa ketika seseorang akan berpisah, ruh dari jasadnya, datang beberapa malaikat sembari membawa kain kafan dari surga dan membawa wangi-wangian dari surga. Kemudian setelah itu disusul oleh malaikat maut yang berdiri di atas kepala atau di samping kepala orang yang akan meninggal tersebut. Maka malaikat maut berkata, ayyatuhan nafsu thayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallah, ila maghfiratin minallah wa ridwan. Wahai jiwa yang bagus, keluarlah engkau menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Dan disebutkan keadaan ketika ruh orang beriman tersebut berpisah diibaratkan seperti air yang keluar dari teko. Sebagaimana ya contohnya, aqua ini kalau dibuka akan mengeluarkan air. Mudah apa susah? Mudah. Itulah gambaran keadaan seorang yang beriman ketika dicabut nyawanya. Akan mudah begitu mengalir seperti air ini ketika dibuka tutupnya. Kemudian setelah itu dengan sigap malaikat-malaikat yang membawa kain kafan dari surga tersebut membungkus roh tersebut, lalu membawanya ke atas langit untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan kepada malaikat, tulislah catatan hamba ini di Iliyin. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala kembali
menurunkan ruh orang tersebut ke jasadnya, diantar oleh malaikat kembali ke jasadnya. Lalu Allah mengatakan, saya kembalikan jasadnya ke tanah karena dia berasal dari tanah, pun juga nanti akan meninggal, dikubur ke tanah dan dibangkitkan dari tanah. Setelah itu datanglah dua malaikat yang disebut dengan Munkar dan Nakir bertanya kepada hamba tersebut. Yang pertama bertanya tentang siapa Rabbmu, maka orang mukmin tersebut mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu malaikat bertanya, malladzi rajulu bu'itha fikum, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian? Maka orang mukmin tersebut mengatakan, huwa Rasulullah, dia adalah Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah. Kemudian apa yang engkau lakukan kepadanya? Orang mukmin tersebut mengatakan, saya beriman kepadanya, saya membaca Al-Qur'anul Karim. Setelah itu hamba tersebut didatangi oleh seseorang yang berwajah indah, wangi aromanya. Kemudian dia berkata, siapa engkau? Orang tersebut mengatakan, ana amaluka salih, saya adalah amalanmu yang saleh. Setelah itu orang mukmin tersebut mengatakan ya Rabb, atau sebelumnya dilapangkan kuburannya, kemudian dipanggil ya untuk dibukakan pintu surga, ditempatkan tempat di dalam surga. Setelah itu orang tersebut mengatakan ya Rabb aqimis sa'ah, wahai Rabbku tegakkanlah hari kiamat, hatta arji'a ila ahli, sampai aku kembali dan bertemu dengan keluargaku. Itu keadaan seorang yang beriman ketika dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Nabi mengisahkan keadaan seorang kafir yang dicabut nyawanya, sama didatangi oleh para malaikat yang membawa bejana dari neraka dan membawa aroma atau minyak wangi yang busuk. Setelah itu datang malaikat maut lalu berkata, ya ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila saqatillah, wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju murka Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu datang dua malaikat. Setelah itu malaikat tadi memasukkan rohnya ke dalam bejana yang datang dari neraka. Setelah itu diangkat ke atas langit. Lalu ketika meminta izin di langit pertama untuk dibukakan, ternyata tidak diizinkan, sehingga ruh tersebut dibuang sampai pada akhirnya kembali ke jasadnya dan ditanya tentang tiga pertanyaan. Nah, itulah yang disebut dengan fitnah kubur. Tiga pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat Munkar dan Nakir, ya, tentang pertanyaan siapa Tuhanmu dan siapa nabimu serta apa agamamu. Setelah itu dia didatangi oleh lelaki yang wajahnya buruk, baunya busuk, lalu ditanya, siapa engkau? Lalu orang tersebut mengatakan, ana amaluka talih, saya ini amal burukmu, ya, yang setia menemani ia di alam kubur. Kemudian kuburnya disempitkan sehingga menghancurkan tulang belulangnya. Lalu dia mengatakan, ya Rabbi la taqumi sa'ah, wahai Rabbku jangan tegakkan hari kiamat. Nah, setelah fitnah kubur, maka ada yang namanya nikmat ataupun siksa kubur. Kalau berhasil menjawab tiga pertanyaan tadi, maka dia mendapatkan nikmat kubur. Kalau tidak bisa, maka dia mendapatkan siksa kubur. Dan kita harus meyakini bahwa yang namanya fitnah kubur itu memang benar-benar ada. Ya, konsekuensinya adanya fitnah kubur bagi mereka yang tidak bisa menjawab adalah mendapatkan azab kubur, dan ini juga adalah bagian daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus mengimani adanya siksa kubur. Oleh karenanya
Di sini Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala membawakan dalil-dalil yang menunjukkan adanya fitnah, yang menunjukkan adanya azab kubur. Di antaranya disebutkan di dalam surat As-Sajdah ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar." Dan kami berikan sebagian siksa kepada mereka. Mereka di sini maksudnya adalah Fir'aun dan bala tentaranya. Ayat ini bercerita tentang Fir'aun dan bala tentaranya yang durhaka kepada Nabi Musa alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala nudhiqannahum minal adzabil adna." Dan kami berikan sebagian siksaan kepada mereka dengan siksaan yang dekat. Dunal adzabil akbar, sebelum adanya siksaan yang besar. Para ulama menjelaskan adzabil akbar, minal adzabil akbar, siksaan yang dekat di sini adalah azab kubur atau siksa kubur. Sebelum mendapatkan azab besar, ini maksudnya di neraka. Jadi Fir'aun diazab dengan dua siksaan, yang pertama di alam kubur atau alam barzah, dan yang kedua nanti ketika hari kiamat ditegakkan akan disiksa di dalam neraka. Maka ini dalil yang tegas yang menjelaskan adanya siksa di alam kubur. Pun juga diterangkan di dalam surat Ghafir ayat 46 masih bercerita tentang Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya." Ditampakkan kepada siapa? Kepada Fir'aun dan bala tentaranya neraka di pagi dan di petang hari. Wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan pada hari kiamat nanti ketika ditegakkan, Allah akan mengatakan adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam siksaan yang pedih, yaitu neraka. Jadi ditampakkan neraka di pagi dan di petang hari ini terjadi ketika di alam kubur. Ya, selain mendapatkan siksaan, Fir'aun ditampakkan neraka kepadanya di pagi dan di sore hari. Baru setelah itu ketika kiamat ditegakkan akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Dan sekali lagi ini juga mempertegas adanya siksa kubur. Dan terakhir, dalil yang dibawakan oleh Syekh Al-Fauzan adalah surat Thaha ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia, orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan dalam keadaan buta. Kata para ulama, ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit ini dialami ketika di alam kubur, ya, yang menunjukkan adanya siksa kubur. Maka ikhwani a'azani Allah wa iyyakum, sudah menjadi keyakinan ahlu sunnah wal jamaah adalah meyakini adanya siksa kubur. Sehingga ketika kita meyakini adanya siksa kubur, mau nggak mau kita harus berhati-hati dalam berucap, dalam beramal, agar jangan sampai ucapan dan perbuatan kita ini justru akan mengakibatkan kita disiksa di alam kubur. Oleh karenanya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar bisa terhindar dari siksa kubur. Yang pertama adalah membaca surat Al-Kahfi. Ini adalah amalan yang bisa kita rutinkan. Membaca surat Al-Mulk. Membaca surat Al-Mulk. Ya, Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala.
Nabi mengatakan, inna surata minal qur'ani 30 ayatan syafa'at lirajulin hatta ghufira lahu. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah surat di dalam Al-Qur'an yang jumlah ayatnya itu 30. Ya, kira-kira surat apa yang jumlahnya 30? Yang ternyata surat tersebut bisa memberikan syafaat atau menjadi syafaat untuk seseorang sampai dosa-dosanya diampuni. Kata sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man qara'aha kulla lailatin mana'ahu Allahu biha min adzabil qabr. Ya, surat yang dimaksud itu adalah surat Al-Mulk yang jumlahnya ada berapa ayat tadi? 30 ayat. Dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, siapa yang membacanya setiap malam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghalanginya dari azab kubur. Akan menghalanginya dari azab kubur. Ya, kita insyaallah surat Al-Mulk itu udah hafal semua. Ya, sejak SD atau SMP sudah diajarkan surat Al-Mulk, bahkan sudah ditalkin, ya, ditalaki, disuruh ngapal. Maka dimurojaah dan usahakan dibaca, wabil khusus setiap malam, yang apabila ini dirutinkan mudah-mudahan ini bisa menjadi sebab yang menghalangi diri kita disiksa di alam kubur. Yang kedua adalah menjaga kesucian. Ya, menjaga kesucian dan ketika beristinja, ketika bersuci atau bercebok, ya, itu pastikan kita benar-benar suci, tidak ada najis yang terkena kepada tubuh kita ataupun pakaian kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menjaga lisan kita. Menjaga lisan kita. Dua hal tadi, menjaga kesucian dan menjaga lisan, ini disebutkan di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau bercerita, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra biqabrain. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika melewati dua kuburan. Wa qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya dua penghuni kuburan ini itu sedang disiksa. Ya, ini juga mempertegas bahwa siksa kubur itu memang benar-benar ada. Nabi SAW mengatakan, innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya dua penghuni kuburan ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Lalu Nabi SAW menjelaskan, dua kuburan ini disiksa itu bukan karena sesuatu yang besar, bukan karena sesuatu yang dianggap besar oleh mata manusia, tapi justru sebaliknya, mereka berdua ini disiksa di dalam kubur itu gara-gara sesuatu yang dianggap remeh oleh manusia, dianggap kecil oleh manusia. Apa itu? Ahaduhuma fayamshi bin namimah. Disebutkan salah satunya disiksa itu gara-gara apa? Menyebarkan namimah. Namimah itu adalah adu domba, ya, membawakan perkataan ini kepada fulan, lalu dibawakan perkataan lain kepada fulan, sehingga mengakibatkan mereka itu bertengkar, mengakibatkan mereka itu bermusuhan. Ya, ini yang namanya adu domba. Disebut dengan apa? Namimah. Dan namimah itu biasanya dilakukan melalui apa? Lisan. Maka pemahaman terbaliknya, dengan menjaga lisan, insya Allah kita akan terhindar dari siksa kubur. Kenapa? Karena ada orang-orang yang disiksa di kubur diakibatkan karena tidak bisa menjaga lisannya. Dia berbuat namimah. Bahkan bisa jadi bukan hanya sekedar namimah, ya, dan sebagainya melalui lisannya. Karena disebutkan di dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya tentang
aktsaru ma yudkhilun nasa nar. Nabi ditanya tentang apa yang mengakibatkan manusia itu paling banyak masuk ke dalam neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-fammu wal farj. Manusia itu bisa masuk ke dalam neraka yang paling banyak itu gara-gara mulut dan kemaluan. Ya. Bukan hanya kemaluan yang memiliki syahwat, tapi mulut juga memiliki apa? Syahwat. Kadang subhanallah ada orang-orang yang ya na'udzubillah ketika enggak gibahin orang itu enggak sedep. Ada yang kurang gitu. Ketika kumpul dengan orang-orang itu sukanya ngomongin fulan bin fulan, fulan itu seperti ini, seperti itu. Kalau enggak ngomongin itu subhanallah enggak enak baginya itu. Pun juga ada yang sukanya itu justru mengadu domba dan sebagainya. Ya, karena memang Allah jadikan mulut kita itu juga punya syahwat. Ya, ini ternyata yang paling banyak menyebabkan kaum muslimin itu masuk ke dalam neraka. Maka kita berusaha untuk menjaga mulut kita atau menjaga lisan kita dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan siksa kubur. Kemudian wa ammal akharu fakana la yastabra'u minal baul. Sedangkan satunya itu diazab gara-gara tidak bersih dari bersuci. Ya. Kurang bersih ketika apa? Bersuci, entah dari buang air kecil ataupun buang air besar. Ini sebenarnya dianggap sepele oleh manusia. Kadang subhanallah ketika cebok paduan bayi asal-asalan ya dianggap sepele. Sehingga ketika tubuhnya terkena najis atau pakaiannya terkena najis dan dipakai sholat, akhirnya sholatnya nggak sah. Ya. Maka itu perkara yang ketiga, yaitu dengan menjaga apa? Kesucian kita. Kemudian yang keempat adalah berdoa dari azab kubur. Ya, terutama di akhir salat kita menjelang salam. Ini adalah waktu-waktu yang mustajabah untuk dikabulkannya doa. Makanya Nabi SAW biasa meminta 4 perkara sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhir falyata'awadz billahi min arba'." Nabi SAW mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian selesai dari tasyahud akhir di dalam salatnya, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Yang pertama adalah min azabi jahannam, berlindung dari neraka jahannam, berlindung dari neraka jahannam. Yang kedua, wa min azabil qabr, dan berlindung dari azab kubur, berlindung dari azab kubur. Ya, ini sisi pendalilannya. Kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk meminta perlindungan di akhir tasyahud kita menjelang salam. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wa mamat, berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah kehidupan, banyak fitnah-fitnah yang terjadi ketika kita hidup. Pun juga setelah mati, banyak fitnah-fitnah, diantaranya adalah fitnah kubur tadi tentang 3 pertanyaan. Ya, kita meminta perlindungan dari fitnah-fitnah kehidupan dan kematian. Yang keempat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan berlindung dari fitnah al-masihud dajjal. Ya, berlindung dari fitnah Dajjal. Ini salah satu amalan yang bisa kita kerjakan agar bisa terhindar dari azab kubur. Kemudian yang kelima adalah tidak meratapi kematian, tidak meratapi kematian mayit. Ya, tentu kita akan mengalami di mana orang-orang yang kita cintai itu meninggal dunia. Maka subhanallah, Islam memberikan perhatian yang begitu besar terkait bagaimana sikap kita
apabila ada orang-orang yang kita sayangi meninggal dunia. Di antaranya itu jangan sampai kita meratapi kepergian orang yang meninggal ini. Menangis boleh. Nabi SAW ketika ditinggal keluarganya, anak-anaknya menangis. Tapi jangan sampai tangisannya itu berlebihan sehingga masuk kepada ranah niyaha, ratapan. Karena niyaha ini termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah. Termasuk perbuatannya orang-orang jahiliyah. Terlebih lagi Nabi SAW menyebutkan secara khusus terkait tentang orang-orang yang meninggal dan diratapi oleh keluarganya yang masih hidup. Ternyata ratapan tersebut itu bisa menjadikan hukuman bagi yang meninggal. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, al-mayyitu yu'adzabu bi buka'il hayy alaih. Mayit itu bisa diazab gara-gara tangisan orang-orang yang menangisinya. Tangisan seperti apa? Tangisan yang masuk kategori meratapi. Yang mana tangisan tersebut mengindikasikan bahwa dia itu tidak menerima ketetapan, tidak menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Entah dalam bentuk menyobek-nyobek bajunya, mencakar-cakar tembok, ya, menyayat-nyayat tubuhnya dan sebagainya, yang mengindikasikan bahwa dia itu tidak menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang ia sayangi meninggal dunia. Itu yang dimaksud ratapan, tidak boleh. Di dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan, man niha alaihi yu'adzabu bima niha alaihi. Maka Nabi SAW, siapa yang diratapi maka dia akan mendapatkan azab terhadap ratapan yang ditujukan kepadanya. Ya, siapa yang diratapi maka dia akan diazab karena ratapan yang ditujukan kepadanya. Ya, jadi di sini mempertegas bahwa tidak boleh kita meratapi kepergian orang-orang yang telah meninggal dunia. Dan di antara bagian niyaha atau ratapan itu adalah berkumpul-kumpul membuat makanan setelah meninggal dunia. Ya, ini termasuk ratapan, tidak boleh. Misalnya ada yang meninggal keluarganya, kemudian dibikinlah acara, ya, 1 hari, 2 hari dan seterusnya untuk berkumpul-kumpul. Ya, ini kata para ulama, bahkan disebutkan oleh sahabat yang bernama Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, itu termasuk niyahah. Termasuk apa? Niyahah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, kunna na'uddul ijtima'a ila ahlil mayyit wa sani'ata ta'ami ba'da dafnihi minan niyahah. Kata beliau, kita menganggap berkumpul-kumpulnya di rumah orang yang meninggal dunia tersebut lalu membuat makanan, ya, setelah dikuburkan, itu termasuk niyahah, termasuk ratapan. Siapa yang mengatakan demikian? Sahabat, ya, Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia. Artinya di zaman dahulu pun praktek-praktek seperti itu sudah diindikasikan, sudah dibenci oleh para salafus saleh. Di antaranya dikatakan juga oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya beliau mengatakan, wa akrahu ma'tam wa hiya al-jama'atu wa in lam yakun lahum buka fa inna dzalika yujaddidul huzn. Kata Imam Syafi'i, ma'tam, saya benci ma'tam. Apa itu ma'tam? Yaitu berkumpulnya manusia setelah penguburan, setelah ada yang meninggal dunia, kumpul-kumpul saja meskipun gak ada tangisan di dalamnya. Itu dibenci oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kenapa? Karena bisa memperbaharui kesedihan bagi keluarganya.
Dan itu memang benar, ketika kumpul-kumpul pasti ya akan membuat sedih orang yang atau keluarga yang meninggal dunia. Maka sebaiknya berkumpul-kumpul ya dengan membuat makanan, dengan membuat acara-acara tertentu ini ditinggalkan ya. Tidak ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana sikap kita ketika ada orang yang meninggal dunia? Apa yang harus kita lakukan? Disebutkan ketika Ja'far radhiyallahu anhu meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam mentakziah, datang ke rumahnya, takziah. Ini sunnah yang pertama. Ketika ada orang yang meninggal dunia, kita datangi rumahnya, takziah. Ya, ikut mensolatinya, kemudian ikut menguburkannya, diantar sampai ke kuburan. Setelah itu, Nabi SAW mengatakan, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum amrun syaghalahum." Kata Nabi SAW, buatkanlah makanan untuk keluarganya Ja'far. Kenapa? Karena Ja'far ini baru saja kedatangan perkara yang menyibukkan mereka sehingga mereka itu gak memungkinkan untuk membuat makanan. Maka sunnahnya adalah kita yang membawa makanan untuk keluarga mayit, bukan mayit yang repot-repot membuat makanan untuk orang yang datang ya. Ini sunnah yang pertama ya. Tadi takziah, yang kedua apa? Mengirim makanan. Ustaz, kalau makanannya repot apa? Buah apa? Terserah. Yang penting apa? Makanan. Ya. Yang ketiga, sunnah yang ketiga adalah memperhatikan keluarga orang yang meninggal. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu beliau mencari anaknya. Ternyata anaknya didapati itu rambutnya acak-acakan sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menggundulnya atau memotong rambutnya. Diperhatikan. Demikian pun kita ketika ada yang meninggal dunia, kita perhatikan keluarganya. Barangkali mereka membutuhkan bantuan kita karena mereka baru ditimpa musibah yang begitu besar, kesedihan yang begitu dalam, ditinggal orang-orang yang ia cintai. Sehingga perlu bagi kita untuk memperhatikan bagaimana, apakah keluarganya itu membutuhkan bantuan. Ya, kalau ada yang bisa dibantu, kita bantu, entah dengan tenaga kita, entah dengan materi ataupun sebagainya. Ya, kita bantu. Itu sikap kita. Dan yang penting adalah mendoakan orang yang meninggal dunia tersebut. Karena hakikatnya orang yang meninggal dunia udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa beramal. Kata Nabi SAW, apabila anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Ya. Yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah waladun salih yad'u lahu, seorang anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya. Pun juga doa orang-orang yang beriman ini sampai kepada mereka. Makanya disebutkan di dalam sebuah riwayat, kalau seandainya ada seseorang yang disolati kalau ada orang yang disolati oleh ahlu tauhid berjumlah 40, maka akan diampuni dosa-dosanya. Ya, akan diampuni dosa-dosanya, yang menunjukkan bahwa doanya orang-orang yang mentauhidkan Allah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ala kulli halin, ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita wajib mengimani adanya azab kubur. Taib, kita beralih kepada pembahasan selanjutnya. Setelah seseorang berada di alam kubur, entah dia mendapatkan nikmat ataupun siksa kubur, kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wal imanu bihaudi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengimani adanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walikulli nabiyyin haudun, dan setiap nabi itu memiliki telaga. Illa Salihan alaihi salam fa inna haudahu dar'u naqatihi, kecuali haudnya atau telaganya Nabi Saleh alaihi salam,
itu bukan bentuknya telaga, tapi haudnya itu berupa susu dari onta, ya, susu dari ontanya. Tapi nanti dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan bahwa apa yang dibawakan oleh Imam Al-Barbahari di sini itu lemah, ya, secara sanad itu lemah, bahwa Nabi Saleh itu memiliki telaga, tapi telaganya dari susu ontanya ini adalah riwayat yang lemah. Taib. Di sini Imam Syekh Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan, kadzalika min usuli ahli sunnati wal jamaah, di antara usul atau pokok ahli sunnah wal jamaah juga adalah mengimani telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki telaga. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna qadra haudi kama baina Ailata wa San'a minal Yaman." Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jarak telagaku itu seperti antara negeri Aila dengan negeri San'a yang ada di Yaman. Ya, negeri Aila itu di mana? Di Yordan. Ya, antum pernah dengar kisah di mana Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang Yahudi untuk berburu di hari Sabtu, untuk berburu ikan di hari Sabtu. Tapi apa yang mereka lakukan? Justru berburu di hari Jumat dan ngambilnya hari Ahad. Ya. Itu terjadi di negeri Aila, dan sekarang itu Aila itu masuk, kalau nggak salah itu masuk Yordania. Jadi jarak telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jauhnya seperti antara negeri Yordan dan San'a, negeri Yaman. Jauh apa dekat? Ya jauh. Wa inna fihi minal abariqi ka'adadin nujumis sama. Dan sesungguhnya di telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat ibrik, terdapat bejana-bejana yang jumlahnya itu seperti bintang di langit. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain nanti jumlahnya lebih banyak daripada bintang-bintang yang ada di langit. Itu bejananya. Apa namanya itu? Bejana tuh gelas, ya. Gelasnya itu lebih banyak daripada bintang-bintang yang ada di langit. Kenapa? Karena memang umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak, ya enggak? Maka tidak heran kalau seandainya satu orang itu dapat satu gelas, dikali jumlahnya berapa? Banyak. Makanya lebih banyak daripada bintang-bintang di langit. Dan telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah telaga yang istimewa, karena airnya tersebut itu mengalir dari sungai Al-Kautsar yang ada di dalam surga. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tidur sejenak, kemudian beliau terbangun dalam keadaan tersenyum. Setelah tertidur sejenak, tiba-tiba Nabi SAW tersenyum. Maka para sahabat bertanya, "Ma yudhika ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau tersenyum? Maka Nabi SAW mengatakan, "Laqad unzila ilayya suratan." Tadi baru saja turun surat kepadaku. Lalu beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surat Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami berikan kepada engkau wahai Muhammad, kata Allah, Al-Kautsar. Sebagian ulama menerjemahkan Al-Kautsar ini adalah sungai yang ada di dalam surga, di mana dari sungai Al-Kautsar tersebut mengalir dua talang yang sampai kepada haudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan haudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada sebelum sirat, ya, sebelum sirat telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menurut jumhur ulama itu ada letaknya itu sebelum syarat. Nah, intinya bahwa di antara dalil yang menunjukkan adanya haud itu surat Al-Kautsar.
Ya, surat Al-Kautsar karena airnya tadi nyambung. Kemudian berikutnya, wa kullu nabiyyin minal anbiya'i lahu haudun. Dan setiap nabi memiliki telaga. Tariduhu ummatuhu, yang nabi tersebut menunggu umatnya di telaga itu. Li'anna nasa yusibuhum 'atshun syadid, karena manusia itu merasakan kehausan yang begitu dahsyat setelah berdiri di padang mahsyar, kemudian melewati timbangan, mizan, hisab dan sebagainya. Mereka melakukan perjalanan yang begitu letih sehingga mereka kehausan, maka disitulah mereka akan menemukan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika mereka membutuhkan air, maka ada telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disifati tuluhu syahrun wa 'arduhu syahrun, panjang dan lebarnya itu seperti perjalanan 1 bulan. Ya, di sini bisa diperhatikan bahwa di antara bentuk daripada telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti perjalanan 1 bulan. Kalau dalam hadis tadi jaraknya itu seperti negeri Aila sampai negeri Sana'a. Kalau sekarang diukur melalui perjalanannya itu seperti 1 bulan perjalanan, lebar dan panjangnya itu sama-sama seperti 1 bulan. Sehingga dari sini muncul khilaf di antara para ulama, apakah bentuk telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu persegi atau bulat? Persegi atau bulat? Karena kalau panjang dan lebarnya sama, itu bentuknya apa? Persegi kan? Persegi 4. Panjangnya 1 bulan, lebarnya seperti 1 bulan perjalanan. Berarti persegi 4. Tapi dalam riwayat lain, ya, itu mudawwar, bentuknya itu bulat. Bentuknya itu bulat berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW menerangkan haudi masiratu syahrin wa zawayahu sawa. Nabi menjelaskan telagaku itu seperti perjalanan 1 bulan dan sisi-sisinya itu sama. Jadi sisi-sisinya itu sama, berarti ini menandakan bulat apa kotak? Sisinya sama. Sama semua. Berarti bulat gambarannya itu. Ya, jadi ada yang mengatakan bahwa bentuknya itu bulat dan ada yang mengatakan juga bentuknya itu persegi 4. Ala kulli halin, khilaf ini bukan khilaf yang masuk kategori usul, tapi furu' dalam usul, sehingga tidak dipermasalahkan. Ya, intinya usulnya itu meyakini bahwa telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada. Kemudian ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Sifat berikutnya juga, airnya itu lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Ini juga berdasarkan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya, ma'uhu abyad minal wariq. Dalam riwayat lain, airnya itu lebih putih daripada perak. Rihuhu atyab minal misk. Wanginya itu lebih wangi daripada minyak wangi misik. Wa kizanuhu kanujumi sama, dan bejadannya itu seperti bintang-bintang yang ada di langitan banyak. Faman syariba minhu fala yadhma'u ba'dahu abadan. Maka barang siapa yang meminum air dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan merasa kehausan setelahnya. Yang ini mengindikasikan bahwa orang tersebut akan dimudahkan perjalanan setelahnya, yaitu akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aniyatuhu ka'adadun nujum. Tadi ya, berjananya seperti bintang-bintang di langit. Man syariba minhu syurbatan lam yadhma ba'daha abadan. Ini juga sama berdasarkan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana bejana yang ada di telaga Nabi.
Kata beliau, ya Rasulullah, ma aniyatul haudi, bagaimana sih bejana-bejana di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la aniyatuhu aktsaru min adadin nujumis sama. Beliau bersumpah, demi jiwaku, ya, demi jiwanya Muhammad yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bejana-bejana di telagaku itu lebih banyak daripada bintang-bintang di langit. Ala fi lailatil mudlimatil mushiyah, ketahuilah, pernahkah engkau melihat bintang-bintang di malam gulita? Bagaimana engkau melihatnya? Bisakah dihitung? Adakah yang bisa menghitung jumlah bintang ketika kita melihat di langit? Enggak ada yang bisa. Itu menunjukkan berarti jumlahnya sangat banyak. Maka Nabi mempertegas, itu bejana di telagaku lebih banyak daripada bintang-bintang. Aniyatul jannati man syariba minha lam yadhma akhir ma alaih. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, yaskhabu fihi mizabani minal jannah. Nah, ciri berikutnya itu ada 2 talang yang mengucur dari surga. Tadi sungainya apa? Airnya itu dari sungai Al-Kautsar. Itu ada talangnya 2. Kemudian mengalir ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan siapa yang meminum dari telaga tersebut maka dia akan tidak merasa kehausan. Kemudian disebutkan di sini jaraknya ala kulli halin sama, ya. Seperti negeri negeri Oman sampai Aila. Kalau tadi negeri Son'a sampai Aila, kalau dalam riwayat ini jaraknya itu seperti Aila sampai Oman. Baik. Lalu siapakah orang-orang yang pertama kali meminum air di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, yang pertama tentu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah fuqara'ul muhajirin. Ya, orang-orang muhajirin berikutnya diutamakan. Tapi orang muhajirin kan ada yang kaya dan ada yang fakir. Nah, didahulukan yang fakirnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan awwalun nasi wurudan alaihi fuqara'ul muhajirin. Manusia yang pertama kali sampai dan minum di telaga Nabi setelah Nabi itu adalah fuqara' muhajirin. Fuqara muhajirin. Setelah itu adalah orang muhajirin lagi, tapi yang lainnya, yang rambutnya itu acak-acakan, yang kumel, ya. Alladzina la yankihuna mutana'iman, yang orang tersebut itu tidak menikah dengan wanita-wanita, ya. Kemudian wala tuftahu lahum abwabus sudad, dan orang tersebut itu ketika bertamu tidak dibukakan, tidak diterima dengan baik, yang menggambarkan bahwa orang tersebut itu adalah orang miskin, ya, orang yang kurang dihargai oleh manusia, bahkan orang yang tidak mencicipi menikah, sehingga orang-orang tersebut dimuliakan oleh Allah dengan didahulukan sebelum manusia-manusia yang lainnya, ya. Baru setelah itu dari golongan orang-orang muhajirin yang kaya dan sahabat-sahabat setelahnya, ya. Itu orang-orang yang pertama meminum air di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada orang-orang yang tertolak dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti diantaranya adalah orang-orang yang murtad. Ada orang-orang yang murtad, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 151, wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq. Ada di antara penduduk kota Madinah yang mereka nifaknya itu keterlaluan. La ta'lamuhum, yang kalian enggak mengetahuinya, nahnu na'lamuhum, kata Allah, sedangkan kami mengetahuinya. Sanu'adzibu marrataini thumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim, yang kami akan mengadab mereka orang-orang munafik dengan azab sebanyak 2 kali, setelah itu akan dikembalikan kepada azab yang besar, yaitu azab di neraka.
Nah, di sini adalah orang-orang yang munafik. Dan juga disebutkan dalam riwayat lain adalah orang-orang yang mengganti agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya murtad ada. Ini jelas-jelas tertolak dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah orang-orang yang mengganti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi mengganti agama murtad, kalau sekarang mengganti syariat Nabi. Dia ngakunya masih Islam, tapi syariat Nabi itu sudah diacak-acak, diganti-ganti. Ini berdasarkan sebuah hadis yang sahih di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana faratukum 'alal haud, aku menunggu kalian di telaga, la yurfa'anna ilayya rijalun minkum, sesungguhnya ditampakkan kepadaku orang-orang dari kalian, idh ahwaitu liunawilahum, yang mana ketika aku melihat kalian aku ambilkan secangkir air dari telagaku, ujtulibu duni, ternyata orang-orang tersebut justru terhalangi dariku. Maka aku pun berkata, ya Rabbi, ashabi ashabi, wahai Rabbku, itu adalah sahabat-sahabatku. Maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadri ma ahdatsu ba'dak, engkau tidak mengetahui apa yang telah terjadi setelah engkau meninggal dunia. Karena terbukti setelah Nabi SAW meninggal dunia ada orang-orang yang murtad, ya, yang dulunya itu adalah orang-orang munafik yang menampakkan keislamannya hanya di depan Nabi. Setelah Nabi meninggal mereka tampakkan kenifakannya lalu keluar dari Islam. Ya, ini tertolak. Ya, tertolak. Dalam riwayat lain, suhqan liman badala ba'di, celaka mereka karena telah mengganti agamaku atau mengganti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli halin, yaitu dua golongan, yang pertama orang munafik dan orang murtad, dan yang kedua adalah orang-orang yang mengganti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu pelaku bid'ah. Maka kita harus berhati-hati jangan sampai kita menjadi salah satu di antara orang-orang yang tertolak dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sungguh merugi orang-orang yang tertolak dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengindikasikan bahwa mereka itu akan susah perjalanannya setelahnya, ya, yang mengindikasikan bahwa mereka ini calon-calon penghuni neraka karena enggak berkesempatan untuk meminum air dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang diperkenankan untuk bisa mampir di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minum air di telaga tersebut. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.